Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda selalu dalam limpahan karunia, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu kajian membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membela amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama atau muassis Nahdlatul Ulama ini membongkar kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini akan kita bawakan referensinya bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan beraninya secara terbuka membongkar bagaimana penyimpangan dan kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang akan kita kaji bersama. Ini penjelasan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau, yaitu dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah kitab yang membahas tentang bagaimana amaliyah Nahdlatul Ulama di tengah berbagai macam gempuran dari bermacam-macam aliran, ya. Karena kita tahu bahwa Hasyim Asy'ari ini beliau dakwah di Jawa, di Tebu Ireng, Jombang, di mana masyarakatnya di sana sangat heterogen, sehingga banyak sekali berbagai macam aliran-aliran yang berkembang di tanah Jawa. Di antaranya beliau hidup ini aliran Wahabi ini sudah merebak, ya, sudah meluas, sehingga beliau memberikan peringatan kepada masyarakat, kepada warga Nahdlatul Ulama, kepada warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang bermadhab Syafi'i, agar berhati-hati dengan pemikiran dan pemahaman dari Ibnu Taimiyah. Seolah-olah pemikiran Ibnu Taimiyah ini bagus, seolah-olah indah, seolah-olah Ibnu Taimiyah ini adalah memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah ingin memurnikan ajaran Islam dari berbagai macam penyimpangan seperti khurafat, tahayul dan bid'ah. Namun di balik jargon itu semuanya ternyata terdapat banyak sekali penyimpangan dan kesesatan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Walaupun tentu yang bisa memahami tentang bagaimana kesesatan dari Ibnu Taimiyah tentu adalah para ulama, ya, ulama yang lebih mendalam ilmunya dari Ibnu Taimiyah, sehingga dengan mudahnya, dengan gampangnya bisa menguak bagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Tentunya ada banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Sunni, bukan hanya Mbah Hasyim Asy'ari, justru malah dari berbagai macam madhab, apakah itu madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang mengungkap tentang bagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Apa saja kesesatannya ini banyak diuraikan para ulama. Ya, kita bisa searching bagaimana tanggapan para ulama, ya, mayoritas ulama Sunni tentang berbagai macam penyimpangan dan kesesatan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi bisa kita katakan Ibnu Taimiyah ini punya andil besar dalam sejarah Islam. Namun juga andilnya beliau ini, andilnya Ibnu Taimiyah juga menyisakan banyak sekali kesesatan yang beliau ajarkan, terutama para pengikutnya. Nah, ini yang akan kita kaji, bagaimana tanggapan dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari
sebagai Rais Akbar atau Muassis Nahdlatul Ulama dalam kitab beliau, ya kitab Mbah Hasyim Asy'ari, kitab yang berjudul yaitu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari tentang Ibnu Taimiyah ini beliau dengan secara transparan ini menyatakan, ini dalam kitab beliau, dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara mereka sekte yang muncul pada kisaran tahun 1330 Hijriah, ya. Ini maksudnya adalah tentang bagaimana munculnya paham Wahabi sekitar tahun 1330 Hijriah. Terdapat juga kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Mereka melaksanakan kebid'ahan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, Ahmad bin Taimiyah, serta kedua muridnya yaitu Ibnul Qayyim dan Abdul Hadi. Nah, ini yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari tentang Ibnu Taimiyah. Apa yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya beliau ini menyatakan bahwasanya banyak sekali tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho ini mengikuti kebid'ahan dari Muhammad bin Abdul Wahab dan Ahmad bin Taimiyah. Artinya sumber dari kebid'ahan itu adalah dibawa oleh Ahmad bin Taimiyah atau Ibnu Taimiyah. Nah, jadi dengan adanya kebid'ahan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah kemudian diikuti oleh para pengikutnya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab yang melakukan gerakan yang dia katakan sebagai pemurnian Islam di Hijaz atau di Mekah dan Madinah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini terinspirasi dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Kemudian juga diikuti oleh murid Ibnu Taimiyah yang bernama yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian ada Abdul Hadi. Nah, ini yang banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan yang seolah-olah indah, seolah-olah bagus dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Hadis, yang melakukan pemurnian Islam katanya. Namun faktanya ternyata di sini Mbah Hasyim Asy'ari dengan beraninya, dengan lantangnya mengatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab kemudian Ibnu Taimiyah ini adalah tokoh yang membawa kepada kebid'ahan. Kemudian bid'ahnya dari Ibnu Taimiyah ini diikuti oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, di mana Muhammad Abduh ini melakukan pembaharuan di Mesir, kemudian diikuti oleh muridnya yang bernama Rashid Ridho. Muhammad Abduh ini mengarang kitabnya yang berjudul yaitu kitab Al-Manar. Ya, kemudian dari hasil pemikiran dari Muhammad Abduh ini kemudian dilanjutkan oleh Rashid Ridho, yaitu muridnya. Nah, inilah dinyatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, menyatakan bahwasanya ternyata banyak sekali para pemikir, para tokoh yang ini terpengaruh dari kebid'ahan dari Ibnu Taimiyah. Nah, tentu kita bisa dengan mudah mendapatkan apa saja yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah yang itu bersifat bid'ah. Ya, ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah sebagai bentuk kebid'ahan yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan salafus soleh, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat dan generasi salaf. Nah, diantaranya yang dengan mudahnya kita lacak apa saja kebid'ahan dari Ibnu Taimiyah. Diantaranya Ibnu Taimiyah ini membuat yaitu sebuah pemahaman konsep akidah yang disebut dengan tri tauhid, yaitu konsep uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Tentu konsep tri tauhid ini belum pernah
diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi ini murni adalah sebuah kebid'ahan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah ini juga berpaham mujassimah, yaitu menyatakan bahwasanya Allah ini memiliki sifat jasmaniyah, memiliki jisim, memiliki sifat sebagaimana makhluknya, sebagaimana manusia. Jadi mensifati Allah ini ada kesamaan seperti manusia, yaitu memiliki fisik atau memiliki raga. Nah, ini diantaranya pemahaman Ibnu Taimiyah yang menyimpang, diantaranya itu paham mujassimah. Kemudian ada banyak fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah yang ini tentu sangat menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya yaitu Ibnu Taimiyah ini mengharamkan orang yang ziarah kubur, yaitu ziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini dikatakan sebagai sebuah yang haram. Nah, ini diantara salah satu fatwa dari Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maka jelaslah bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah tokoh pemikir yang bisa dikatakan adalah pembaharuan Islam, tapi di balik apa yang menjadi idealisme dari Ibnu Taimiyah, yang menjadi kampanye dari Ibnu Taimiyah ingin memerangi kebid'ahan, kesyirikan, takhayul dan khurafat, ternyata Ibnu Taimiyah sendiri terjebak kepada pemahaman bid'ah dan tentu juga kesyirikan. Di antaranya Ibnu Taimiyah yang membuat sebuah konsep bid'ah tri tauhid. Tentu tri tauhid ini sangat jomplang, sangat bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana mungkin seorang yang kafir seperti Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, yang mereka ini jelas-jelas kafir, melanggar syariat Allah, ternyata dikatakan ini Abu Jahal dan Abu Lahab ini termasuk orang yang bertauhid. Tentu ini sangat bertentangan dengan akidah Rasulullah SAW. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya warga Nahdlatul Ulama, warga Ahlussunnah wal Jamaah, warga Nahdiyin, tetap berpegang teguh kepada ulama-ulama kita yang jelas sanadnya, jelas kapasitas keilmuannya. Jangan sampai disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi yang seolah-olah manis, tapi tentu di dalamnya penuh dengan kebusukan. Ya, jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memerangi TBC, tahayul bid'ah khurafat, ini memang jargon yang manis, tapi harus kita ketahui bahasanya di balik jargon yang manis ini tersembunyi bau bangkai yang sudah sangat membusuk. Artinya tentu masyarakat luas, para ulama-ulama kita sudah membongkar bagaimana penyimpangan dan kesesatan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.